Pro kontra perlu tidaknya film G30 SPKI diputar lagi mengemuka di masyarakat. Ada yang berpendapat untuk memahami yang dilakukan PKI tidak perlu menonton film G30 SPKI, melainkan baca saja catatan sejarah maupun literatur ilmiah. Ya, namun di sisi lain film G30 SPKI dibuat berdasarkan riset dan kesaksian korban yang mengalami peristiwa itu, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah film ini ada dipengaruhi kepentingan pemerintah Orde Baru saat itu atau merupakan murni hasil dari riset dan kesaksian pelaku dan korban? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu ada Putri dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, yaitu ada Muruli Yani Darsono dan juga Irawan Suraedi Ahmad Yani. Kemudian juga ada anak mantan Menteri Listrik dan Ketenagaan, yaitu ada Bapak Setiadi Rekso Projo di Kabinet Presiden Soekarno pada saat itu. Pemirsa, juga ada di sini yaitu Witaryono Rekso Projo yang merupakan anak dari salah satu menteri di era Soekarno. Kemudian juga ada istri sutradara film G30 SPKI, yaitu ada Ibu Arifin C. Nur dan juga atau Jajang C. Nur masuk kami di sini, dan juga ada ahli sejarah Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Hukum Pengetahuan Ilmu Budaya UI, Dr. Abdurrahman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya, pertama saya ingin ke Mbak Yayang terlebih dahulu. Katakanlah sebagai seorang sineas dan juga pada saat itu suami Anda turut serta untuk membuat film G30 SPKI itu pada saat itu zamannya risetnya segala macam begitu ya. Anda melihat film ini seperti apa? Apakah memang sudah sesuai atau bagaimana? Yang jelas ini bukan sebuah rekayasa ya, karena dibuat oleh Mas Arifin berdasarkan data-data yang ada ketika itu. Data-data yang diketahui oleh Indonesia, oleh dunia sekalipun. Jadi ini bukan rekayasa, dan researchnya juga sampai ke Cornell. Mas Arifin sebagai sutradara, sebagai orang, tidak akan membuat sesuatu yang dia tidak percayai, yang dia tidak yakini. Jadi semua ini adalah otentik menurut dia, menurut data-data yang ada. Kami mewawancarai keluarga para jenderal, nanti Untung bisa menceritakan. Dan sayang sekali dari pihak PKI tidak ada yang bisa kami wawancarai. Tidak ada yang berani mengakui dia PKI kan, apalagi menjawab. Kami satu-satunya orang PKI yang bisa diwawancarai adalah Pak Syam Kamaruzaman. Dan dia pun juga cuma jawab, ya begitulah, ya begitulah, begitu. Jadi kami melulu mendapat referensi dari data yang ada. Baik, referensi dari keluarga korban dan juga dari pemerintah. Kita tanyakan langsung kepada keluarga dari anak-anak dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, sudah bergabung bersama kami. Ada Bu Ruliani, kemudian Pak Irawan Suraedi dan juga Pak Untung Mufreniani. Bisa digambarkan antara film G30 SPKI yang menjelaskan tentang Jenderal Ahmad Yani, apakah ini sudah betul-betul sama dengan kejadian waktu itu? Pak Untung yang melihat di lokasi bagaimana, Pak? Terima kasih, mungkin saya buka dulu masker ya. Mbak Yayang, selamat sore. Kalau mengenai film, itu yang kejadian di rumah adalah ya seperti itu. Memang 98% akurat ya. Yang tidak akurat itu waktu Bapak diseret dari dalam ruangan makan ke pinggir jalan di Jalan Krakatau waktu itu. Kalau di film itu tangannya diangkat, kaki diangkat. Kalau yang aslinya, ya tangan tidak diangkat. Diseret langsung seperti menyeret binatang ya. Itulah yang terjadi. Oke. Nah, kalau ada juga tarik-tarikan apa? Tarik-tarikan gimana, Pak Untung? Kalau apa? Kalau misalnya bukan, jadi kakak saya dua itu. Nah, ini kan Anda mengatakan 98% benar. 2%-nya lagi itu seperti apa? Apakah hanya di sisi bagian tarik-tarikan itu saja atau bagaimana? Maksudnya 2% itu satu waktu Bapak diseret-seret dari dalam ruangan makan sampai ke pinggir jalan Krakatau, itu tangannya tidak dipegang, Mbak. Langsung pegang kakinya, langsung diseret. Dan kami mengikuti dari belakang. Kami semua anak-anak itu 8 anak itu dari belakang. 2 yang di belakang itu pintu
kamar mereka dipegang oleh anggota Cakrabirawa supaya tidak bisa keluar. Begitu kami sampai di pintu belakang, salah satu seorang Cakrabirawa sudah siap dengan senjatanya dan membentak kami untuk tidak keluar, karena kalau yang keluar kami tembak. Itu memang begitu, Mbak. Ada yang tidak terfilmkan lah gitu. Baik, Pak Untung Mufreniani, Anda kan posisinya masih anak-anak, Pak. Apakah yang Bapak lihat langsung ini masih teringat jelas gambarannya seperti yang ada di film, Pak? Betul-betul Anda masih mengingat jelas-jelas? Sampai saya menutup mata, ya jelas. Itu saya umur 11 tahun, sampai saya menutup mata mungkin sudah selesai lah urusan itu. Makanya kalau orang tanya mengenai Getty Wallace film itu, ya itulah yang terjadi di rumah. Kalau yang terjadi di Lubang Buaya ada saksinya, tapi sekarang sudah almarhum, yaitu seorang polisi, Pak Sukitman. Sekarang sudah almarhum. Dialah satu-satunya saksi yang hidup waktu itu. Nah, Pak, pada saat dulu dilakukan riset, pada saat itu apakah juga Pak Untung diwawancarai atau mungkin Ibu Pak Untung juga ataupun keluarga Bapak secara keseluruhan diwawancarai begitu? Semua diwawancara. Ya, dicari ciri-ciri yang kira-kira sama dengan kita. Kemudian apa sih yang terjadi waktu itu? Nah, itulah yang ditanyakan ke kita, baik ke saya, ke kakak saya, ke adik saya, maupun ke ibu saya. Baik, Pak Untung, ini kan pasukan Cakrabirawa yang menuju ke rumah Anda. Anda masih ingat pakaiannya, di mana Anda bersembunyi? Karena kalau di film itu kan ya sangat digambarkan Anda bersama dengan kakak Anda mungkin dari Pak Irawan Suraedi juga ditampilkan di film tersebut. Betul. Kalau Cakrabirawa, siapa yang tidak kenal Cakrabirawa? Ya itulah seragamnya, ya itulah baretnya. Tidak merah tapi juga tidak ya warnanya kan berbeda. Asli lah itu Cakrabirawa dengan kalau kita bilang syal merah di lehernya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara soal secara keseluruhan scene itu memang berarti memang sudah sesuai dengan realita semuanya ya. Ada momen tidak yang mungkin luput yang ditampilkan dari film tersebut, Pak? Secara garis besar yang di rumah sih ya itulah dia. Kalau yang di Lubang Buaya ya harusnya tanya Pak Kitman, tapi Pak Kitman ini sudah almarhum, siapa lagi yang mau ditanya? Tapi dia pernah diwawancara waktu itu. Baik, Pak Untung, di sebelah Anda ada Ibu Ruli dan juga Pak Irawan Suraedi. Waktu itu usianya berapa tahun ketika melihat kejadian langsung? Apakah hanya Pak Untung dan juga Pak Irawan saja yang ada di lokasi? Lalu yang diingat oleh Ibu Ruliani apa? Mungkin bisa bergantian mic-nya. Pak Untung, bisa mic-nya digeser ke Ibu Ruli? Baik. Kalau boleh. Baik. Saya udah ada mic-nya. Oh, silakan Ibu, bisa dijelaskan Bu saat kejadian waktu itu, Bu. Kalau kejadian waktu itu yang jelas adik saya dua ini yang membangunkan ayah saya, adik saya yang Edi ini, Irawan Suraedi. Tapi kalau Untung dia memang ada di situ pada waktu itu. Jadi berdua laki-laki itulah yang menunggu melihat ayah saya secara langsung pada saat penembakan. Sedangkan saya dan adik-adik saya yang lain, yang perempuan-perempuan, semuanya masih ada di kamar dan kita semuanya lari karena mendengar suara senapan. Malah saya kira tadinya bukan senapan itu. Jadi saya kira ada kopi yang jatuh dari cangkir karena ayah saya kalau pagi selalu minum kopi dan dibawa kopi itu ke kamar mandi. Jadi saya pikir itu jatuh, kemudian kita semua bangun kaget. Ternyata ayah saya sudah, pada waktu saya lihat itu dia sudah diseret. Jadi kita lihatnya dari belakang, Mas. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung bersama kami. Tapi kita harus jeda terlebih dulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.